bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, para tamu dan undangan. Kami persilahkan untuk para jemaah ataupun mungkin kelompok dari pengajian. Kami persilahkan memanfaatkan di sebelah sandalnya bawa ke dalam biar apa? Bawa ke dalam sandalnya. Kamu di sini bercampur. Sebelah sini lah. Pakai aja bu. Pakai ke dalam. Pakai aja. Kemudian kita ada bapak-bapak, ibu-ibu lainnya ibu-ibu lainnya kita siapkan yang tetap pada tempat kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a, wa wafiqna amalan maqbul. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a, wa wafiqna amalan maqbul. Ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا هذا لله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala. Lagi ada presiden suite. Nah, atas pada presiden suite itu nggak tahu lagi banyak apa namanya. Maka di kerajaan itu semuanya sempurna. Ketika seorang raja, biasanya para menteri ini pasti berebut kekuasaan, hendak paling harap dipandang oleh raja. Pasti biasanya kalau rajanya datang, para menteri ini ambil muka supaya dilihat oleh kerajaan. Biasanya seperti itu. Nggak tahu menteri-menteri kita nih nggak tahu. Maka ketika seorang raja bertitah, semua rakyat dan semua para menteri, semua yang ada di istana ini pasti taat. Ujar raja, hari ini kuumumkan untuk seluruhnya, siapa saja yang ada di sini dan mendengar pembicaraanku hari ini. Bingung para menteri ini, kira-kira pengumuman apa yang disampaikan oleh Pak Raja. Ujar raja, hari ini akan kuserahkan semua yang ada, maka dialah pemiliknya. Para menteri ini sudah mulai lirik-lirikan apa yang paling istimewa dalam kerajaan ini. Ada nama lirik kursi raja karena terbuat dari emas, intan dan permata. Ada nama lirik mahkotanya terbuat dari emas, intan, permata dan berlian. Ada yang melirik cangkirnya yang terbuat dari emas. Ada yang melihat jam dindingnya yang terbuat dari permata. Semua ada barang istimewa. Ini biasanya sudah diincar olehnya. Oh, aku berdahuluan. Karena raja tadi, siapa terdahulu mencapai itu ampunnya. Dia mewah ujar Abah Haji Sani. Siapa hari ini nangkawa mencapai, begitu pula para menteri dan seluruhnya. Ujar raja, dimulai dari sampai hitungan ketiga. Siapa nangkawa mencapai pertama itu ampunnya. Semuanya, apanya saja yang ada di sini ampunnya. Ada seorang yang hebat, orangnya berpikiran berbeda dengan khalayak ramai. Ujarnya tadi,
Kalau raja ini bertitah demikian, apa saja yang ada dalam kerajaan ini ampunnya, maka aku lain, memilih yang lain daripada yang lain. Para menteri buka, mencari guci yang mahal, mencari kursi yang mahal, tongkat yang mahal, semua dipegang sudah. Sampaikan secara zahir. Yang lain mengambil seluruh harta kekayaan raja, sedangkan aku memegang seorang raja. Bila aku memiliki kerajaan, memiliki raja, maka aku hakikatnya memiliki segala-galanya. Nah, sama dengan hal yang tadi. Man wajadtani wajadta kulli syai', man faqadtani faqadta kulli syai'. Barang siapa yang mendapatkan aku, ya Allah, dia mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan aku, sungguh dia kehilangan segala-galanya. Seorang pemuda tadi memiliki segala-galanya. Amun ulun sudah jadi ampun pian, maka semua kerajaan ini ampun ulun jadinya. Kalah kada para menteri tadi, kalah ulun ikuti abah tangan. Semuanya yang ampun ulun jadinya. Karena si din ampun segala-galanya, maka diserahkanlah segala-galanya. Hanya pembukaan. Ulun 20 menit cukup. Karena kita ada selawas-selawas kultum, kuliah 7 menit. Ya Kak Bang Mat? Kultum, kuliah terserah antum. Bersyukur kepada Allah tadi sudah. Maka kita sudah bersyukur nih, cenderung orang yang banyak bersyukur nih bahagia. Karena ia kadang melihat kenikmatan orang lain. Yang cenderung membuat hati kita kada nyaman, yang melihat kenikmatan orang lain dengan rasa dengki, rasa kada nyaman. Ada kada biasanya melihat orang nyaman sakit hati. Kalau ulun kada, ulun paling ketujuh kalau kekawanan ulun semuanya nyaman. Kau ulun bertiruhut, kau ulun bertingkut. Ulun paling bahagia kalau ada melihat kawan ulun menjadi orang sukses. Ulun orang paling bahagia. Kenapa? Rasa bahagia itu ulun rasakan. Jasa sari. Ya. Gawiannya iblis. Iblis itu sarik bila melihat kita nyaman. Iblis itu paling kada bahagia kalau kita melihat sukses. Alhamdulillah kita berkumpulan di sini. Satu, pertama silaturahmi. Kedua, kita mendengarkan syair-syair maulid untuk menajamkan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taklim. Taklim ini bisa dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Pak Ustadz, ulun lain Ustadz, karena kau taklim ada. Taklim bisa di mana saja, di rumah ambil buku, baca hadis, 1-2 hadis itu taklim bersama anak istri. Hidupannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gerang sunnah Nabi itu? Sunnah Nabi itu tahu ada saat babinya 4. Oh paling hafal ya. Babinya 4 ya sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi. Sabil, jalan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi, minum pakai tangan kanan, sunnah Nabi. Habis itu bertamuan dengan saudara sesama muslim, kita mengucap salam. Siwak, nah pakai siwak. Siwak ini sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan, maka ini bagian daripada cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di bulan Rabiul Awal. Hampir sepenjuru Indonesia, bahkan beberapa belahan dunia. Namun kita di Banjar ini pasti di kampung, di RT, di langgar-langgar, di masjid-masjid, di rumah-rumah, semua menggemarkan, meramaikan peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan semakin hari semakin cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja tujuannya. Minimal mengatakan bahwa pernah lahir seorang yang mulia, sosok yang mulia, yang 1400 tahun yang lalu pernah menangis kesan kita. 1400 tahun yang lalu pernah berdarah-darah kesan kita. 1400 tahun yang lalu pernah menghabiskan hartanya kesan kita. 1400 tahun yang lalu rela kelaparan, rela bersusah payah kesan kita semua. Nabi pernah tertusuk dengan bebatuan. Mana ada manusia ketika disakiti masih bisa untuk mempertahankan cintanya terhadap umat. Nabi ketika di Taif sibuk, kalau bahasa kita apa nih, memusuki darah sidin nih. Kenapa?
harta dilempar tuh masih sibuk Nabi mempertahankan darah Sidin supaya jangan jatuh ke muka bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan susah payah seperti ini, pian masih sempat menjaga darah agar tidak tertetes di bumi Taif. Jar Nabi SAW, wahai sahabatku yang mulia, engkau tidak mendengar apa yang kudengarkan, engkau tidak melihat apa yang kulihat. Malaikat, penjaga gunung, penjaga langit, semua sedang berkumpul. Kalau ada satu tetes saja darah Nabi SAW di kota Taif hari itu, maka semua akan dihancurkan. Tawak berdarah-darah karena membalas Sidin. Sidin sibuk menjaga darah supaya jangan gugur ke bumi. Kalau gugur ke bumi, hancur orang Taif, semua mati dalam keadaan binasa. Itulah hebatnya baginda Nabi SAW. Terakhir, ada seorang sahabat ini, semua sahabat ini the real manusia yang betul-betul cinta dengan baginda Nabi SAW. Ada 124.000 sahabat yang tercatat dalam riwayat. Mereka itu semua orang-orang hebat. Ada seorang sahabat yang biasanya kalau sembahyang di Masjid Nabawi itu kadang kita bayangkan yang seperti inilah Masjid Nabawi Pelepah Kurma. Dulu pada masa-masa perjuangan Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah berjuang dengan para sahabat. Ada seorang sahabat, beliau ini selalu sholat berjamaah di masjid, selalu di saf paling kanan, kadang mau kanan. Memang fadilahnya lebih besar daripada sebelah kiri, tapi beliau bukan mengambil itu, tapi karena ingin rasa damai dan kesempurnaan khusyuknya di sebelah kanan. Sewaktu-waktu Nabi SAW biasa ulun berdiri mencontohkan imam. Ini ada imam di sini. Imam itu kalau makmumnya di belakang, maka imam ini berpaling, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Ujar imam, ulun suah diprotes ginian karena di wadah kita jarang imam kayak itu. Suah sufufakum, lurus dan rapatkan shaf, karena kesempurnaan salat dalam shaf berjamaah ini harus rapat. Ujar binian, apa pulang bepandir anak sembahyangnya. Kenapa? Karena jarang imam-imam mengamalkan sunnah nih. Paling kada luruskan. Az-Zahra ya. Kalau timbuk pahala. timbuk pahala. Ya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Ibu telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang mana ulun mengharapkan ibu-ibu bisa bermain sore hari ini. Alhamdulillah. Mas, kamu Allah ada videonya. Dadah.